Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Ramdhani. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 241220112. Di sini saya akan membuat video gitu kan untuk tugas AIK, yaitu dengan topik Islam dan masalah harta dan jabatan. Nah, dengan yang pertama ada harta dan jabatan sebagai amanah, gitu kan, kewajiban mencari harta dan sikap terhadap harta dan jabatan. Oke, mari kita mulai. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Dalam Islam, harta dan jabatan merupakan karunia atau nikmat dari Allah sekaligus amanah atau tanggung jawab yang besar, kan? Jadi harta dan jabatan harus dipergunakan sesuai dengan syariat, kan? Keduanya itu bukan menjadi tujuan hidup, kan? Melainkan sarana untuk ibadah dan mencari ridho Allah, gitu kan. Dalam Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya atau memiliki jabatan yang tinggi, gitu. Tapi mengingatkan bahwa keduanya bisa menjadi fitnah atau ujian jika tidak digunakan dengan benar. Misalkan karena banyak harta, gitu kan, orang jadi semena-mena, menyepelekan orang. Dengan jabatan pun sama, kayak semena-mena dengan dia punya wewenang atau kuasa, semena-mena dengan jabatan di hidupnya, gitu kan, jabatan yang dia pegang saat itu. Nah, harta di sini ya dalam dalilnya adalah dari Al-Quran, yaitu kiasan surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia sebenarnya adalah miliknya, gitu kan. Dan manusia cuman hanya ditunjuk sebagai pengelola atau khalifah, gitu ya. Terus dari hadis Rasulullah juga bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi kayak seperti jabatan juga adalah hanya sebuah amanah, gitu kan, bukan alat untuk berkuasa sewenang-wenang. Makanya jabatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Makanya gunakan jabatan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam kewajiban mencari harta, Islam itu mewajibkan umatnya untuk bekerja, gitu kan, dan mencari rezeki yang halal. Bukan berpangku tangan. Jadi bukan kayak nanti juga dikasih sama Allah dan segala macam. Tidak. Kita tetap harus berusaha. Memang rezeki itu dari Allah datang, tapi kita juga harus tetap berusaha. Seperti contoh lah, kalau misalkan ya ada gitu untuk kita bisa dapat, tapi kita harus bisa bekerja dulu untuk mendapatkan sebuah upah dan segala macam. Dan rezeki itu menjadi rezeki kita, gitu kan. Bahkan yang udah di depan mata kita, contoh sepiring nasi yang udah di depan, gitu kan, kalau tidak ada usahanya untuk kita mengunyah, gitu kan, mengelolanya dulu, dicerna dan ditelan, gitu kan, itu tidak akan masuk ke dalam perut dan menjadi rezeki dan menjadi sumber tenaga bagi kita, gitu. Jadi ya tetap harus ada ikhtiar atau prosesnya, gitu kan. Seperti dalil Al-Quran kisah surat Al-Mulk ayat 15. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali atau dibangkitkan. Yaitu perintah langsung dari Allah untuk bekerja, gitu, mencari nafkah, seperti itu. Terus dari hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri, gitu kan. Jadi pekerjaan yang halal itu lebih utama daripada meminta-minta. Jadi pekerjaan itu wajib, gitu kan, untuk kita juga, dan bukan diutamakan, tapi memang kerjaan itu harus halal.
dari mulai cara mendapatkannya, cara mengelola dan segala macamnya seperti itu. Terus sikap terhadap harta dan jabatan. Islam menganjurkan sikap seimbang dan adil, tidak cinta dunia berlebihan dan tidak sombong atas kekayaan atau kekuasaan. Contohnya di dalam dalil Al-Quran, kisah surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagimu dari kenikmatan duniawi. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi jangan, makanya ada sebagian juga yang mengatakan kayak carilah harta sebanyak-banyaknya seperti kamu mau akan hidup 1000 tahun gitu. Dan juga ada carilah ibadah sebaik-baiknya seperti kamu akan meninggal besok, seperti itu. Dan juga ada hadis dari Rasulullah, yaitu demi Allah bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tapi yang aku takutkan adalah apabila dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada umat-umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Jadi ambisi terhadap harta dan jabatan tanpa kendali bisa menjadi sebab kehancuran, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, harta dan jabatan adalah ujian, bukan tujuan hidup. Terus kita diwajibkan mencari harta secara halal dan menunaikan hak-haknya seperti zakat, sedekah gitu kan. Terus jabatan juga harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi harta dan jabatan seharusnya menjadi alat gitu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.